Line up V series dari Vivo itu selalu ada aja ya gebrakannya ya. Kalau tahun kemarin versi yang sebelumnya mereka tuh tiba-tiba mendadak jadi co-engineer with Zeiss. Nah tahun ini kira-kira apa nih gebrakan dari Vivo V50? Desainnya sih nggak mengalami perubahan yang major banget ya dari seri yang sebelumnya. Bahasa desainnya tuh masih 11-12. Gue dapat yang warna Harmony Red. Dan menurut gue pribadi ini warna merahnya cakep ya. Kesan mewahnya tuh dapat banget. Nantinya ada dua pilihan warna lainnya. Ada Blissful Purple dan Solid Black. Nah yang jadi pembeda V50 ini dari seri yang sebelumnya adalah HP ini udah rounded edge design. Jadi desainnya ini tuh kayak menggabungkan 2.5D flat frame dengan 3D curved screen ya. Nyaman banget buat digenggam. Backdoornya tuh terlihat clean, material glass yang punya finishing matte. Dan kita bisa lihat kalau di sisi-sisinya itu dia punya desain yang sedikit melengkung gitu ya. Desain bump kameranya juga masih mirip sama generasi sebelumnya. Gue suka ada detail di pinggir-pinggir lensanya. Dan aura light portraitnya ini makin besar ya. Desain framenya juga sedikit membulat dengan 2.5D round edge di sudut-sudutnya. Di sebelah kanan ini ada tombol power dan volume. Di kiri polos nggak ada apa-apa. Di atas ada 3 mikrofon. Di bawah ada dual SIM tray, 2 lubang mikrofon, port USB Type-C, dan 1 grill speaker. Gue bocorin sedikit ya, HP ini tuh punya baterai 6000 mAh. Gila gede banget. Tapi ini ya, ketebalannya cuma 7,57 mm. Gokil. Yang artinya HP ini tuh tipis banget, gila gak? Handlingnya juga enak banget, berat HP-nya juga ada di 199 gram. Ya walau karena HP-nya bongsor tetap agak sulit ya buat dipakai satu tangan. Tapi beneran, handlingnya tuh enak banget, kerasa handphone premium deh. Layarnya juga gede ya, 6,77 inci yang bezelnya juga tipis banget dan presisi sama di keempat sisinya. Kamera depannya juga punya bentuk punch hole di tengah dan soal estetika ini nggak ada lawan deh. Yang gue suka dia punya ultra slim quad curve display, jadi curve layarnya tuh sedikit aja, dapat enaknya handling layar curve tapi nggak mengganggu nih secara fungsi sama sekali. Panelnya sendiri menggunakan AMOLED dengan resolusi Full HD Plus 2392 x 1080 pixel. Layarnya udah support P3 White Color Gamut, pixel density-nya ada di 387 ppi, refresh rate-nya 120 Hz dan peak brightness-nya ini ada di 4500 nits. Dan sudah dilapisin coating Scott Diamond Shield Glass. Di sini ada optical fingerprint reader, speed buat unlocknya tuh kerasa cukup ngebut ya. Layarnya udah support HDR di YouTube dan untuk di Netflix ini layarnya udah punya spesifikasi pemutaran wideband L1 dengan support HDR10. Layarnya ini cakep ya, detailnya tuh kerasa tajam sampai ke sudut-sudutnya. Kontrasnya sangat baik dan warnanya juga kerasa rich, cukup natural. Di Netflix, kalau kontennya udah support HDR10, warna hitamnya tuh kerasa cukup pekat. Ya bolehlah Vivo di generasi selanjutnya dikasih support playback Dolby Vision. Speakernya juga udah stereo, suaranya surprisingly cukup besar, bulat, dan efek surroundnya juga asik. Lanjut kita ke bagian performa nih. Vivo V50 ini udah ditenagai sama chipset dari Qualcomm yaitu Snapdragon 7 Gen 3. Chipset ini berjalan di fabrikasi 4 nanometer dengan konfigurasi 1 prime core ya, Cortex A715 2,63 GHz. 3 performance core Cortex A715 2,4 GHz dan 4 efficient core Cortex A510 1,8 GHz dan ditandemin dengan GPU Adreno 720. HP ini punya RAM 12 GB LPDDR4X yang bisa di-extend lagi ya sampai 12 GB. Dan storage-nya ini 256 GB tapi udah ada juga ya yang varian 512 GB-nya. UI-nya menggunakan Vantage OS 15 dengan basis Android 15. Dan pas video ini dibuat, security patch-nya udah paling update ada di Februari 2025. Gue udah cobain beberapa aplikasi benchmark, dan AnTuTu Benchmark itu versi 10.4.5 HP ini berhasil dapetin skor di angka 812 ribuan dengan CPU skor di 263 ribuan. Dan GPU skornya ada di 258 ribuan. Selama pengetesan ini suhunya naik 10 derajat Celcius dan baterainya berkurang 3%. Lanjut ke 3D Mark Wildlife Stress Test. HP ini berhasil dapetin stability 99,3% dengan best loop-nya ini ada di 5265 dan lowest-nya itu ada di 5227.
Dan selama 20 kali loop pengetesan baterainya berkurang sebanyak 6% aja dan suhunya itu naik dari 19 derajat ke 41 derajat Celcius. Lanjut di Geekbench 6 di CPU benchmark, HP ini berhasil dapetin single score-nya itu di 1143 dan 3131 untuk multi-core-nya. Di GPU benchmark dengan API OpenCL, HP ini berhasil dapetin skor di 3477 dan di API Vulkan HP ini bisa dapetin skor di 3605. HP ini menggunakan Ultra Large VC Cooling System yang cukup besar ya, sekitar 25 mm persegi dengan 9 built-in temperatur sensor. Dan cooling system ini juga lumayan sukses buat ngejaga suhu HP-nya pas kita geber benchmark. Padahal body HP-nya tuh tipis banget. Oke, jadi langsung aja kita tes HP ini buat real main game. Tapi gue mau disclaimer dulu ya, karena gue ngetesnya tuh di ruangan yang ber-AC. Ruangannya sih cukup dingin. Terus game pertama yang gue coba itu Mobile Legends. Di sini settingannya gue force ke frame rate yang super ya, dan grafiknya ultra. Di sini selama gue coba main game, satu game klasik, HP ini bisa dapetin rata-rata 84 fps dengan frame rate stability di 98%. Jadi game ini bisa dibilang geli-gelian ya buat HP ini. Game kedua yang gue coba itu adalah Honkai Star Rail. Di sini gue setting game ini serba high dengan frame rate 60 fps. Gue cobain main game selama 20 menit, HP ini berhasil dapetin average di 46 fps dengan frame rate stability di 67%. Experience-nya malah asik banget sih. Game terakhir yaitu Genshin Impact. Game ini gue setting di grafik yang medium dengan frame rate-nya tuh di 60 fps. Gue coba main game ini selama 30 menit. HP ini bisa dapetin average rate-nya itu di 39 fps dengan frame rate stability di 95%. Ya mungkin agak cukup ngepas ya, tapi masih surprisingly bisa dibilang masih cukup nyaman sih experience-nya main game Genshin Impact ini. UI-nya ini kan udah pakai Vantage OS 15 ya, yang security patch-nya juga udah update, Android-nya 15. Secara pribadi sih dari beberapa tahun gue udah suka nih sama Vantage OS ini, tampilannya clean, stylingnya simple, nggak kelihatan belibet atau rame gitu. Looks-nya juga enak ya buat dilihat. Buat dipakai UI-nya tuh kasih experience yang smooth, gesit, dan fluid. Ada beberapa bloatware yang bisa kita uninstall sih dan aman, nggak ada aplikasi pinjolnya. Nah, Vivo sendiri itu akan memberikan 3 tahun major update dan 4 tahun security update dan jaminan 5 tahun smooth experience ya buat Vivo V50 ini. Untuk AI-nya support Gemini Assistant pastinya udah ada ya, dan untuk AI Circle to Search itu ada juga, terus ada AI Live Text dan AI Transcript Assist. AI Live Call Translation dan AI Screen Translation juga udah ada. Jadi langsung aja gunakan tanpa nunggu update-update lagi. Untuk AI yang Erase 2.0 ini asik banget ya. Pertama, fitur auto select objeknya tuh akurat banget. Udah gitu prosesnya cepat dan kerasa ya rapi banget dia ngisi bagian objek yang kita erase. Ada fitur AI Photo Enhance juga yang bisa bantu naikin detail di foto kita. Nah, sekarang kita ke baterainya. Ini yang di luar nalar 6000 mAh Blue Volt battery. Masalahnya nih HP-nya tuh udah tipis banget, dan selama gue pakai baterainya bisa ngasih SOT 9,5 jam dengan masa standby HP-nya 1 hari 8 jam. Ini gokil ya. Padahal HP-nya gue pakai kerja keras buat daily use, main game, benchmark, dan juga jadi hotspot. Udah gitu dikasih chargeran yang ngebut banget, 90 watt flash charge, dan bisa kasih 70% baterai dalam waktu 35 menit. Bukan cuma itu, Vivo juga ngasih garansi ya, baterai health HP ini nggak akan berkurang dari 80% selama 4 tahun. Vivo V50 ini juga udah mengantongi sertifikasi tahan air IP68 dan IP69, jadi bisa tahan di kedalaman 1,5 meter sampai 30 menit. HP ini juga udah punya multifunction NFC yang bukan cuma buat ngisi kartu e-money kita, tapi juga bisa jadiin buat kartu akses. Oke, jadi sekarang kita ke bagian kameranya nih. Kameranya nih udah pakai Zeiss 50 megapiksel, ada 2 kamera. Ini beneran nih, ada 2 kamera, nggak ada kamera yang gimmick. Nah, kayak gini nih harusnya nih. Kameranya serba 50 megapiksel with Zeiss, 50 megapiksel Zeiss OIS main kamera, 50 megapiksel Zeiss ultra wide kamera dengan field of view 119 derajat. Lanjut di kamera depan juga nih sama nih, 50 megapiksel Zeiss group selfie kamera yang punya field of view 92 derajat. Kamera utamanya punya fitur Vivo VCS kamera Bionic Spectrum yang katanya
ini bisa bikin warna di fotonya tuh close sama scene aslinya. Dan bener aja sih, gue merasa setiap fotonya itu punya warna yang natural ya. Walau saturasinya tuh kelihatan ada debu sedikit, tapi memang warnanya itu close banget sama aslinya yang kita lihat. Buat kualitas, fotonya sendiri sih bisa gue bilang sangat baik kalau dibandingin sama HP-HP mid-range di kelas harganya. Nah, dalam keadaan yang environment cahaya itu yang cukup, gambar yang dihasilin itu tajam, dynamic range-nya cukup luas. Walau kalau saat kita zoom itu kelihatan ya detail objek-objek yang agak jauh itu sedikit soft. Sharpening-nya itu masih pas, enggak lebay. Dalam keadaan yang low light, ini shutternya akan otomatis gunain night mode-nya ya jika ini diperlukan. Gambar yang dihasilkan juga masih cukup tajam dan detailnya juga terjaga. Noise reduction-nya sih cukup agresif ya, tapi masih dalam tahap yang aman menurut gua, nggak lebay. Videonya ini mentok ya di resolusi 4K 30 fps dengan standar CIPA 4.0 DSLR level stabilization yang diklaim ini bisa mengurangi blur dan ghosting akibat handshake. Gua akuin ya, di stabilitas videonya memang terlihat cukup stabil, minim jitter, dan surprisingly videonya ini kasih detail dan warna yang cakep. Terus kalau kita lihat nih, di bagian bawah itu ada slider ya buat zoom gitu. Nah, pas gua pakai memang di preview viewfindernya itu memang kelihatan patah-patah, tapi pas kita lihat hasil videonya, proses zoomnya itu jadi smooth banget, berasa kayak HP flagship. Ke kamera ultrawide-nya ini juga punya resolusi 50 megapiksel nih. Vivo bilang lensa ultrawide-nya ini punya level yang sama dengan lensa ultrawide Vivo X200. Gokil ya. Gambar yang dihasilin memang tajam, detailnya juga enak dilihat, dan dynamic range-nya itu juga kerasa cukup. Kalau dilihat sekilas, ini kualitas fotonya memang udah decent banget, dan kalau kita zoom ini kelihatan kalau detailnya tuh sedikit over sharpen, dan objek-objek yang jauh dan sudut-sudutnya itu terasa soft. Tapi overall buat sebuah kamera ultrawide di sebuah HP mid-range menurut gue ini udah cakep banget. Kamera ultrawide ini punya fitur Zeiss Group Portrait dengan AI Group Algorithm yang diklaim ini bisa kasih detail dan distorsi yang minim ya pada saat kita pakai ini buat foto ramean. Vivo klaim bisa sampai 30 orang. Ya menurut gue memang detail kamera ultrawide ini cukup baik ya buat grup foto asalkan posisi kita fit di bagian tengah framenya. Di keadaan yang low light ini shutternya akan melambat ya karena dia akan otomatis gunain night mode-nya. Dan kalau dilihat sekilas detailnya tuh masih terjaga, masih cukup tajam. Nah pas kita zoom aja ya sedikit ya, kalau detailnya tuh agak sedikit soft, noise-nya masih ada, dan gue malah suka gini ya, noise reduction-nya tuh nggak terlalu agresif. Videonya untuk yang ultrawide ini mentok di 4K 30 fps juga. Intinya semua lensanya ya bisa rekam 4K 30 dan surprisingly kualitas videonya termasuk oke, dynamic range-nya cukup, detail, warna dan kontrasnya juga lumayan. Intinya punya peningkatan yang lumayan ya dibanding dari seri yang sebelumnya. Terus aura light portraitnya juga makin gede. Ini Vivo klaim dia memang 100% lebih terang dan juga kerasa banget sih. Gue suka karena ini bisa jadi opsi buat fill light ya, apalagi dalam keadaan yang low light atau banyak lampu-lampu yang warnanya nyala. Gue suka karena aura light portrait ini bisa diatur nih temperatur dan kecerahannya, jadi kerasa natural fill lightnya. Dan dia juga punya fitur underwater photography. Di sini nanti layarnya tuh kayak di lock gitu, jadi kita pengoperasiannya menggunakan tombol volume. Dan ada fitur water ejectionnya yang fungsinya itu buat ngeluarin air dari dalam speakernya. Yang perlu di highlight, dia juga punya mode live photo sama film kamera mode. Di aplikasi kameranya ini tinggal di swipe aja ke atas, disediain beberapa template yang menarik sekaligus ada beberapa filter biar fotonya tuh makin estetik lagi. Dan untuk kamera depannya juga ini udah menggunakan sensor 50 megapiksel dengan field view-nya 92 derajat. Jadi kita bisa ambil wifi dengan mudah. Buat kamera depan V-series ini jangan ditanya lagi deh. Gambarnya tuh tajam, detail, warna skin tone-nya ini termasuk akurat, warna keseluruhannya juga natural, dan dynamic range-nya ini udah sangat cukup banget. Yo, jadi sekarang gua nyobain perekaman video kamera depan dari Vivo V50. Ini resolusinya di 4K. Dynamic range-nya gimana? Kita coba sambil bawa jalan. Ini 0,8 ya, 0,8, jadi lebih wide, lebih lebar. Nah sekarang kita cobain yang steady face. Ini stabilizernya aktif, jadi lebih ke crop dan resolusinya jadi turun, nggak 4K, cuma di 1080
30 fps. Tapi stabil. Mantap. Bukan cuma soal warna nih, co-engineer with Zeiss ini juga bisa ngasih HP ini Zeiss Multifocal Portrait. Di sini kita dikasih 7 Zeiss bokeh style yang bikin foto kita tuh punya bokeh ala-ala lensa profesional dari Zeiss. Kesimpulannya, Vivo V50 ini sukses jadi smartphone mid-range favorit gua. Udah tipis, handlingnya enak, baterainya badak, kameranya cakep, enak buat main game, dan udah ngantongin sertifikasi IP68 dan IP69. Bikin Vivo V50 ini jadi HP mid-range yang lengkap banget. Lanjut kita ke bagian harganya. Jujur gue belum tahu ya harganya berapa. Nanti kalau udah tahu gue akan update di kolom deskripsi. Dan untuk kalian yang nyari HP mid-range, apalagi ini bentar lagi mau lebaran, boleh nih Vivo V50 ini dilirik karena menurut gue ini recommended.